Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamliatanma dari kelas 3 SPIB dengan NRP 4223637. Di sini saya akan menjelaskan tentang maintenance kondensor pada PLTU. Yang pertama adalah pengertian dari maintenance. Maintenance sendiri merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menjaga, merawat, serta mengembalikan peralatan agar tetap berfungsi optimal dan memperpanjang umur pakai peralatan tersebut. Umumnya, maintenance dilakukan apabila nilai reliability suatu alat menurun hingga mencapai 70%. Kemudian ada tujuan maintenance. Selain menjaga keandalan peralatan, maintenance juga dilakukan untuk meminimalkan downtime atau waktu henti operasi, sehingga dapat mengurangi rugi-rugi dari perusahaan. Kemudian ada menghindari kerusakan yang tidak berencana, sehingga dapat mengurangi biaya perbaikan darurat. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi pada suatu sistem. Selanjutnya adalah pentingnya maintenance pada PLTU. Selain menjamin keandalan operasi, seperti menghindari gangguan mendadak agar suplai listrik tetap stabil, juga untuk meningkatkan efisiensi energi, yang mana peralatan yang digunakan untuk pekerjaan di PLTU semakin optimal akan menjadikan konsumsi bahan bakar lebih hemat, kemudian mengurangi biaya operasional, memperpanjang umur peralatan, serta yang paling penting adalah menjaga keselamatan kerja, sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan akibat kerusakan mekanis maupun kebocoran sistem. Kemudian kita akan masuk ke maintenance kondensor. Tujuan maintenance kondensor, selain untuk menjaga efisiensi siklus thermal PLTU, maintenance ini digunakan untuk mencegah kenaikan back pressure pada turbin, kemudian mengurangi resiko kebocoran pada cup, serta memperpanjang umur pakai kondensor. Next, kemudian ada penyebab diadakannya maintenance. Pada kondensor sering terjadi yaitu fouling atau scaling pada permukaan cup. Kenapa perlu diadakan maintenance? Karena fouling atau scaling ini dapat mengganggu heat transfer atau perpindahan panas pada cup-cup itu sendiri. Kemudian ada korosi akibat air pendingin. Dan ini juga akan mengganggu aliran air yang seharusnya melalui cup-cup tersebut. Kemudian ada kebocoran pada cup dan gasket, dan masuknya debris atau partikel asing, kemudian ada getaran dan erosi akibat aliran fluida. Kemudian ada komponen utama kondensor. Di kondensor ini terdapat cup bundle, yang mana setiap cup bundle-nya ini memiliki cup sheet, dan komponen yang paling besar adalah water box. Kemudian ada baffle, di mana baffle ini adalah sekat yang membuat dari kondensor ini menjadi aliran turbulen. Jadi semakin turbulen, semakin bagus untuk heat transfernya. Kemudian ada gasket sealing dan hot wheel. Kemudian ada langkah utama maintenance. Maintenance dilakukan dengan cara yang pertama membersihkan. Membersihkan ini bisa menggunakan metode flushing, brushing, atau chemical cleaning. Kemudian memeriksa kondisi, bisa berupa kondisi visual atau kondisi secara langsung kondensornya, atau menggunakan metode NDT atau eddy current, atau bisa menggunakan ultrasonic method juga. Kemudian membongkar water box dan akses tube bundle. Kemudian jika dirasa menemukan kerusakan, kita bisa memperbaiki apabila maintenance. Apabila kerusakan tersebut low cost, kita bisa memperbaiki komponen tersebut. Dan jika komponennya rusaknya parah dan jikalau
itu diperbaiki mengakibatkan high cost atau biaya yang lebih tinggi, maka keputusan yang paling tepat adalah mengganti komponen tersebut. Kemudian memasang kembali dan melakukan pengujian. Kemudian tahap membersihkan dan memeriksa. Ini bisa dilakukan menggunakan mechanical cleaning dengan brush atau pilet. Kemudian bisa juga menggunakan chemical cleaning untuk volleying berat atau bisa menggunakan visual inspections menggunakan endoskop atau kamera. Dan juga bisa menggunakan non-destructive testing atau NDT, eddy current ultrasonic test. Atau juga bisa ultrasonic test. Kemudian tahap bongkar, perbaiki, dan pasang. Setelah membongkar waterbox dan membuka akses cup, kita bisa memeriksa cup seat, gasket, dan sambungannya. Jikalau terlihat atau cupnya itu bocor, kita bisa mengatasi tersebut dengan metode plugging. Jikalau gasket aus, kita bisa mengganti gasket tersebut. Kemudian memasang kembali sesuai standar torpi. Kemudian identifikasi komponen rusak pada kondensor. Pada cup, ciri kerusakannya bisa berupa kebocoran, sehingga air pendingin bercampur dengan kondensat, sehingga meningkatkan conductivity atau kandungan garam pada air umpan boiler. Metode deteksinya bisa berupa uji hidrostatik atau eddy current test, atau bisa juga menggunakan dipenetran. Kemudian pada cup seat, ciri kerusakannya adalah retak halus atau korosi di sekitar sambungan cup. Biasanya terlihat deposit atau karat. Kemudian bisa menggunakan metode deteksi inspeksi visual setelah dibersihkan. Kemudian pada komponen gasket, ciri kerusakannya bisa berupa bocor pada sambungan waterbox, terlihat adanya rembesan air pendingin, sehingga kita bisa menggunakan metode deteksi berupa inspeksi visual atau tekanan menurun pada sisi pendingin. Kemudian untuk flake atau sambungan, ciri kerusakannya berupa kebocoran di sekitar baut, aus pada permukaan kontak, dan dapat diatasi dengan metode deteksi uji tekanan atau pressure test, dan juga pemeriksaan deformasi baut dan permukaan flank. Kemudian tahap uji performasi. Yang pertama ada hidrostatik test untuk kebocoran, vakum test untuk pemeriksaan kerapatan sistem, monitoring perbedaan temperatur atau delta T air pendingin. Kemudian mengevaluasi level vakum kondensor saat beroperasi. Kesimpulan dan referensi. Kesimpulannya adalah kondensor merupakan komponen vital yang membutuhkan maintenance rutin, dan maintenance yang baik dapat mencegah penurunan efisiensi PLTU. Referensinya sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.